Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita masuk pada adab yang berikutnya di halaman 36. At-talib yuhibbu syekhahu. Seorang talib, seorang murid, seorang santri mencintai gurunya. Ini diantara bentuk adab seorang penuntut ilmu, hendaknya dia mencintai gurunya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminun dan kaum mukminat, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Maknanya sebagian mereka adalah kekasih bagi sebagian yang lain. Maknanya sebagian mereka adalah penolong bagi yang lainnya. Al-walaya itu aslu maknaha al-mahabbah, ya kan? Kecintaan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perangai yang apabila perangai tersebut ada pada seseorang, maka dia akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Rasul menyatakan ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu tatkala Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tatkala Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Serta dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis, ya, dan ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan kaum mukminin secara umum. Kalau kaum mukminin secara umum disyariatkan dan dianjurkan bagi kita untuk mencintainya satu sama lain, maka terhadap guru kita, syekh kita, ustadz kita yang mengajari kita lebih layak dan lebih pantas untuk kita cintai. Bukan malah benci terhadap guru yang mengajari kita. Berbeda dengan orang-orang ashabul madaris, anak-anak sekolahan umum. Kalau ketemu guru itu paling benci, ditanya siapa guru yang paling benci? Bapak Fulan. Kenapa suka jewer? Padahal ya, kebaikan yang didapatkan dari pihak sekolah, yang kebaikan yang didapatkan dari sang guru tersebut, yang masuk sekolah SD tersebut tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa berhitung, semuanya menjadi bisa dengan jasa sang guru tersebut. Namun tatkala ada yang dianggap kasar dari sang guru tersebut, terkadang sampai dilaporkan ke polisi, terkadang ada yang sampai mukul, ngeroyok guru. Kata penulis buku ini, wal adillatu katsiratun fi fadlil hubbi fillah. Dalil-dalil sangat banyak tentang keutamaan cinta karena Allah. Wa anal imana la yakmulu illa bidzalik. Bahwasannya keimanan tidak akan sempurna melainkan dengan hal tersebut. Wa ahaqqu man yuhab fillah azza wa jalla al-anbiya war rusulu wa warasatuhu. Dan orang yang paling berhak untuk dicintai karena Allah adalah para nabi, para rasul serta pewaris
dari para nabi dan para rasul. Siapa itu? Wahumul ulama, mereka adalah para ulama. Wa qadamul ulama fil hub, dan para ulama yang paling dahuluan, lebih dahuluan untuk dicintai. Syekhuka alladzi lahu 'alaika huququn katsiratun. Gurumu, syekhuka wa ustadzuka, yang dia memiliki sekian banyak hak terhadap dirimu, yang harus engkau tunaikan kewajiban-kewajibanmu, dikarenakan guru mempunyai banyak sekian hak dari seorang talib. Qala Sa'di rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa kadzalikal amru fi haqqil ulama'i wal awliya fayajibu mahabbatuhum wa ma'rifatu aqdarihim. Demikian juga perintah tentang haknya para ulama dan haknya para wali. Wajib mencintai mereka dan wajib mengenal kedudukan mereka. Wala yahillu al-ghulu fihim, tidak boleh ghulu terhadap mereka para ulama, tidak boleh ghulu terhadap masyayikh. Namun kewajiban kita memuliakan mereka, mengagungkan mereka, dan mencintai mereka. Orang yang paling layak untuk kita cintai siapa tadi? Guru kita dari sekian para ulama, syekhnya antum. Wa i'ta'uhum syai'an min haqqillahi wa syai'an min haqqi rasuli al-khas. Wala yahillu mujafatuhum wala adawatuhum, faman ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Kata beliau, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wala yahillu fihi, tidak halal hulu terhadap, wala yahillu al-ghulu fihim, tidak halal hulu terhadap para ulama. Wa i'ta'uhum syai'an min haqqillah, tidak halal juga memberi mereka para ulama sedikit saja dari hak Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak diperbolehkan memberi para ulama sedikit saja dari hak Rasul yang khusus. Tidak boleh. Ini juga sebagian orang ada yang terlalu cinta, agung terhadap para ulama, sehingga memposisikan para ulama bagaikan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan persembahan ibadah kepada para ulama, sehingga menimbulkan rasa takut dia yang berlebihan kepada para ulama. Dia bertawakal kepada para ulama, tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka meyakini para ulama bisa mengatur al-kaun, sebagaimana yang diyakini oleh gulatus sufiyah, yang mereka meyakini adanya wali, al-aqtab, wal-autad, ya. Kemudian an-nujaba dan yang lainnya. Juga sebaliknya, wala yahillu mujafatuhum, tidak boleh juga, tidak halal kita kasar kaku terhadap mereka para ulama. Wala adawatuhum, tidak boleh juga membenci mereka, memusuhi mereka. Faman ada lillahi waliyan faqad barazahu bil harb. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka sungguh dia telah mengumandangkan terang-terangan menantang Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Afada kalam as-Sa'di rahimahullahu taala anna mahabbatal ulama wajibatun umuman. Dari keterangan al-Imam Syekh Abdurrahman As-Sa'di memberikan faedah bahwasannya mencintai para ulama adalah wajib secara umum. Pada lafaz mana? Fayajibu mahabbatuhum wa ma'rifatu aqdarihim. Ya kan? Wajib mencintai dan mengenal kedudukan mereka. Fa kaifa idza kana syekhuka wa mu'allimuka? Terus bagaimana lagi kalau seandainya ulama tersebut adalah gurumu dan yang mengajarimu? Wa ainal adab, dan mana adab? Mimman yabghad ulama as-sunnah, dari kalangan orang-orang yang membenci ulama as-sunnah.
wa yuhadzziru minhum, dan memperingatkan umat dari ulama sunnah. Ya ikhwan, musibah dari sebagian para penuntut ilmu, ya, boro-boro dia mau mencintai para ulama, gurunya yang disikat, gurunya yang digibai, gurunya yang dijelekkan, gurunya yang dijatuhkan. Wa yuhadzziru minhum wa min durusihim, mentahdzir gurunya, mentahdzir dari pelajaran-pelajaran gurunya, enggak usah datang. Wa dafi' lahu imma hizbiyah wa imma asabiyatun jahiliyah wa imma bid'atun mudillah wa imma ghairu dzalika minal fitan. Ad-dafi' lahu, yang mendorong bagi dia tadi untuk melakukan tindakan itu tadi, terkadang karena penyakit hizbiyah, fanatisme jahiliyah, atau bid'ah yang menyesatkan, atau yang selain itu dari sekian banyak fitnah. Allah ta'ala ya, ini kewajiban bagi seorang talib ilmi untuk ihtiram, mencintai gurunya, ya. Oleh sebab itu sebagian mereka, ya, kadang mencintai gurunya lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya sendiri. Dan Anda pernah dengar sendiri dari salah seorang orang Yaman namanya Zakaria, murid anak dari Syekh Abdul Aziz Al-Ghura'i. Dia sempat bilang sama anak, ya akhi, ana wallahi ana ahabbu Syekh Muqbil, ya, ana uhibbu Syekh Muqbil fa huwa ahabbu ilayya min abi. Aku cinta Syekh Muqbil itu jujur-jujuran, aku lebih cinta kepada Syekh Muqbil dibandingkan bapakku. Sosok seorang talib betul-betul cinta terhadap ulama sampai tingkatan sudah seperti itu. Kenapa? Dikarenakan guru adalah orang yang paling banyak jasanya, terkadang lebih besar dibandingkan orang tua kita. Orang tua kita paling menjaga kita dari kelaparan, ya, bahaya dari penyakit. Tapi guru kita menjaga kita dari tindakan kebodohan dan kesesatan. Lallah summa al-muallim mahtadaina. Kalau bukan karena Allah, kemudian adanya sang guru yang membimbing kita, yu'allimuna bima yanfa'una, mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita sesuai dengan kadar kemampuan dia, bahkan mengorbankan waktu, mungkin kita sudah berada pada kebodohan. Wallahu ta'ala a'lam.